Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Julpani Adisti. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas unjuk keterampilan video prakerja dengan judul Investigasi Kecelakaan Kerja, Studi Kasus Kren Robo di Matraman. Studi kasusnya bisa dilihat pada gambar. Rumusan masalahnya meliputi faktor manusia, lingkungan, peralatan, dan metode. Bagaimana faktor manusia dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja? Bagaimana kecelakaan kerja dapat mempengaruhi faktor lingkungan? Bagaimana metode dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja? Dan bagaimana peralatan yang digunakan dapat aman dan tidak menyebabkan kecelakaan kerja? Faktor manusia antara lain meliputi kurangnya pemahaman tentang K3, kurangnya komunikasi, keterampilan, dan pengalaman bekerja. Faktor lingkungan antara lain tanah yang landai atau tidak rata, angin, dan cuaca buruk. Untuk faktor peralatan antara lain peralatan yang tidak safety, tidak cukup pemeliharaan alat, rel pada kren pengangkut blok tak kuat menahan beban. Faktor metode antara lain metode yang digunakan salah karena tidak menyiapkan barrier atau pelindung untuk mengurangi dampak tertimpa alat dari atas. Tujuan dan manfaat. Tujuan dibuat investigasi kecelakaan kerja adalah untuk mencari sebab-sebab dasar dari suatu kecelakaan kren yang menimpa pekerja tersebut dan mendapatkan solusi terbaik. Untuk manfaat dibuat investigasi kecelakaan kerja adalah untuk mencegah kejadian berulang, meningkatkan kesadaran pentingnya keselamatan, mengetahui potensi bahaya baru, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan 4 metode, yaitu survei, wawancara, observasi, dan data sekunder. Untuk survei meliputi pemeriksaan lokasi kecelakaan, pengamanan TKP, dokumentasi foto, dan buku catatan yang tentang kejadian tersebut. Wawancara. Tahap wawancara dilakukan terhadap korban luka ringan, saksi-saksi kejadian, serta rekonstruksi atau pengulangan kejadian guna mendapat data-data proses terjadinya kecelakaan untuk melakukan analisa penyebab kecelakaannya. Observasi kejadian tanggal kejadian 4 Februari 2018 pukul 5 waktu Indonesia Barat, kemudian mengumpulkan data, bukti, dan fakta penyebab kecelakaan. Data sekunder yang dikumpulkan berupa jumlah korban 4 orang, usia korban antara 25 sampai 44 tahun, pekerjaan korban yaitu pekerja konstruksi. Rekomendasi mengendalikan kecelakaan kerja. Metode eliminasi yaitu pengendalian risiko untuk menghilangkan bahaya secara fisik. Dalam kasus ini, metode eliminasi yang digunakan yaitu dengan mempertimbangkan kren atau mesin yang digunakan. Metode substitusi yaitu dengan mengganti tempat peletakan kren atau memperkuat rel tempat kren. Metode kontrol teknik di mana mengisolasi orang secara fisik dari bahaya yaitu menambahkan barrier antara pekerja dan area kerja. Metode administratif contohnya dengan persetujuan JSA, SOP kerja, pelatihan atau briefing pekerja, dan pemasangan tanda atau label atau simbol tanda bahaya. Metode penyediaan APD untuk bagian ini, resiko bahaya dapat dikendalikan dengan menyediakan peralatan alat perlindungan diri atau APD yang baik seperti tali pengaman, helm pekerja, alat pelindung jatuh, dan lain-lain.
Hubungan rekomendasi pengendalian dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 ada 4 pasal, pasal 8, pasal 9, pasal 13, dan 15. Pasal 8, kewajiban pekerja untuk mematuhi prosedur keselamatan kerja yang ada di tempat kerja. Pasal 9, kewajiban pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja dengan menginvestigasi kren yang digunakan dengan baik. Pasal 13, kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan memastikan penerapan Undang-Undang Keselamatan Kerja di proyek, contohnya proyek konstruksi di daerah tersebut. Pasal 15, sanksi dan tindakan hukum, di mana pasal ini mengatur sanksi dan tindakan hukuman yang diperlukan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan kren yang mengakibatkan kematian. Kemudian macet pula. Kesimpulan yang didapat pada studi kasus tersebut adalah kecelakaan yang terjadi di Matraman, Jakarta Timur merupakan insiden akibat kesalahan dan kelalaian dalam penerapan sistem K3. Akibat dari kejadian ini yang dirugikan adalah aset, manusia, dan lingkungan. Insiden ini menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja dan investigasi kecelakaan kerja agar tidak mengakibatkan kejadian serius di masa depan. Perlu adanya penerapan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970 yang ditetapkan untuk pekerja dan perusahaan serta badan yang terlibat. Terima kasih. Saya Selvi Julpani Adisti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.